Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat sebelumnya, yaitu dengan judul pengaruh implementasi kecerdasan buatan ataupun yang biasa kita sebut AI terhadap proses pembelajaran di sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah dengan mengambil metode systematic literature review. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fikri Ardiansyah dari Prodi PGMI semester 2. Sebelumnya kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, kami haturkan terima kasih. Pertama, kita masuk kepada pendahuluan. Pada pendahuluan ini, pendidikan sekolah dasar adalah fondasi yang penting dalam sistem pendidikan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, Hamsi dan Rofiuddin menjelaskan bahwa pendidikan itu merupakan upaya yang disengaja dan terencana untuk meningkatkan karakter manusia dengan mengubah perilaku, pengetahuan, dan keterampilan yang tercermin dalam kehidupan bersama keluarga, masyarakat, ataupun bangsa. Ditulis oleh Rizky Adri Yohanes. Harapannya penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan, khususnya dalam mengatasi tantangan dan tuntutan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang menginspirasi dan memberdayakan bagi peserta didik di sekolah dasar. Lanjut pada metodologi. Metode yang saya gunakan pada penulisan artikel kali ini adalah metode Systematic Literature Review atau SLR, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan mensistesis penelitian yang relevan dan berkualitas tinggi terkait pengaruh AI terhadap pembelajaran di sekolah. Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan aplikasi Publish of Paris dan kata kunci Artificial Intelligence in School Education, AI pembelajaran sekolah, dan AI dan pendidikan dasar. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal yang terbit dalam rentang waktu 2015 sampai 2025 berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia, serta fokus pada penggunaan AI dalam pembelajaran di tingkat SD dan SMP atau yang relevan. Nah, ini contoh sekilas dari bagian Prisma yang saya ambil. Tahapan seleksi mengikuti standar Prisma ataupun panjangnya Reference Reporting Item for Systematic Review and Meta Analysis. Nah, ini contohnya. Berlanjut, hasil dan pembahasan. Dari hasil analisis 9 artikel terpilih yang telah saya teliti, ditemukan beberapa tema utama terhadap pengaruh AI di pembelajaran sekolah. 1. Personalisasi pembelajaran AI. Kemungkinan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan gaya belajar, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing siswa melalui platform adaptif. 2. Efisiensi, evaluasi, dan umpan balik. AI digunakan untuk menilai tugas, kuis, dan memberikan umpan balik. Nah, ini ada sedikit contoh beberapa jurnal yang saya tampilkan. Itu pertama dari Anwar dan Sari, tahun terbit 2022, yaitu yang berfokus pada AI dalam pembelajaran adaptif, yaitu
hasil yang dapat saya ambil itu kira-kira meningkatkan hasil belajar siswa itu menjadi sangat lemah dengan adanya AI ini. Berlanjut. Kedua, pada pembahasan berdasarkan hasil kajian pada tabel yang tadi sudah saya perlihatkan, terlihat bahwa penerapan AI memberikan pengaruh yang cukup beragam terhadap proses pembelajaran. Sebagian besar artikel menekankan pada efisiensi proses belajar mengajar, seperti dalam menilai otomatis dan memberikan umpan balik cepat. Selain itu, adanya pendekatan pembelajaran yang adaptif mampu mendorong peningkatan hasil belajar khususnya bagi siswa yang memiliki kelemahan di dalam akademik. Nah, di dalam konteks pendidikan Islam itu AI bahkan digunakan untuk menyampaikan materi-materi abstrak seperti contohnya tentang akidah dan fikih dengan memvisualisasi yang lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Namun, etika penggunaan AI tetap menjadi perhatian penting, terutama dalam konteks pengumpulan dan pemrosesan data siswa. Peran guru di dalam era AI di sekolah. Dalam era pembelajaran berbasis AI, peran guru berubah dari pengajar tradisional menjadi fasilitator teknologi dan pembimbing pembelajaran. Guru tidak hanya dituntut untuk memahami konten, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan alat-alat berbasis AI dalam pembelajaran harian. Mereka harus menjadi agen perubahan yang adaptif, inovatif, dan terbuka terhadap teknologi baru. Nah, saatnya bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dari sedikit hasil yang sudah saya tampilkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari systematic literature review menunjukkan bahwa AI memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas pembelajaran di sekolah, terutama di dalam aspek personalisasi, efisien, dan penyediaan sumber belajar inovatif. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan teknis dan kultural. Diperlukan pelatihan intensif bagi guru, dukungan kebijakan pendidikan yang berhak pada digitalisasi serta integrasi AI ke dalam kurikulum nasional. Namun demikian, penerapan AI juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang serius. Contohnya mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi di banyak sekolah, kurangnya pelatihan guru, hingga resistensi terhadap perubahan. Etika penggunaan AI termasuk perlindungan data siswa dan pengawasan konten pembelajaran menjadi hal yang tidak boleh kita abaikan sama sekali. Nah, kedepannya tren penggunaan AI ini di sekolah diperkirakan akan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital di bidang pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan dan pengembang teknologi perlu bekerja sama dalam membangun ekosistem pendidikan berbasis AI yang aman, adil, dan berorientasi pada peningkatan kualitas belajar. Ini sedikit contoh review yang saya ambil. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.